Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkelana yang budiman, dimanapun kalian berada. Kali ini berkelana akan menyampaikan sebuah kisah tentang seorang gembel yang masuk ke showroom mobil, yang disepelekan dan dicemooh, namun ternyata dia membawa uang miliaran dalam karungnya. Sebelum masuk ke dalam cerita, ada baiknya teman-teman yang belum subscribe untuk klik tombol subscribe-nya terlebih dulu, supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah dari channel Berkelana Story. Jangan lupa juga untuk komen dengan menyebutkan dari kota mana kalian berasal. Ini dia kisahnya. Hujan rintik menyapu aspal jalanan kota dengan irama pelan yang menenangkan siapapun yang punya tempat berteduh. Tapi tidak dengan Haikal. Pemuda berusia 22 tahun itu justru terus berjalan menyusuri trotoar yang becek, dengan kaki telanjang dalam sandal jepit putus sebelah. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena dingin yang menusuk kulit, tapi karena lelah yang menumpuk selama berhari-hari. Kemeja yang dulu pernah jadi seragam kuliah, kini penuh noda, compang-camping di bagian lengan, dan menempel di badannya yang makin kurus. Wajahnya yang blasteran Surabaya Tionghoa sebenarnya tampan, tapi tertutup lelah, debu dan luka kecil di pelipis kirinya. Rambutnya berantakan, pipinya tirus, matanya cekung. Tapi tatapan matanya masih menyala, bukan karena harapan, melainkan karena luka yang belum sembuh. Haikal memandangi langit, lalu menunduk. Ia berhenti di pinggir jalan, menatap keramaian kendaraan yang melintas. Tak satu pun yang peduli pada sosok pemuda kotor yang berdiri di sana. Ia duduk di emperan toko yang sudah tutup, menggenggam ransel lusuh yang menjadi satu-satunya peninggalan hidupnya. Di dalamnya hanya ada satu set baju cadangan, dokumen pribadi, dan ijazah kelulusan yang belum sempat dirayakan. Air hujan merembes ke kulitnya. Tapi Haikal tidak peduli, tubuhnya sudah terlalu terbiasa dengan dingin, hatinya sudah terlalu terbiasa dengan sunyi. Dulu, hidupnya tak seperti ini. Ia tumbuh di keluarga kecil yang penuh perjuangan. Ayahnya penjual tisu keliling, ibunya buruh cuci. Setiap hari, kedua orang tuanya bekerja keras, bukan untuk kaya, tapi agar Haikal bisa kuliah. "Kamu harus sekolah tinggi, Kal," kata ayahnya suatu malam sambil memijat kakinya yang lecet. "Jangan hidup kayak ayah." Haikal menuruti. Ia kuliah di universitas negeri, masuk jalur beasiswa. Tapi uang beasiswa tak pernah cukup. Ia jadi juru ketik skripsi, jualan kopi keliling, jadi ojek kampus, bahkan ikut proyek surveyor bayaran rendah. Demi satu mimpi, membuat hidup keluarganya lebih baik. Namun, 2 bulan setelah kelulusannya, hidupnya runtuh dalam sekejap. Kakak laki-lakinya Reza, yang sudah lama menganggur, terjerat judi online. Reza pinjam uang ke rentenir, lalu ke pinjol, bahkan ke lintah darat. Total utangnya puluhan juta. Dan saat ditagih, Reza justru menghilang. Para penagih datang ke rumah. Rumah kecil yang dulu penuh tawa ibu dan ayah. Mereka menekan, meneror, bahkan melempar batu ke atap rumah. Haikal dan orang tuanya ketakutan setiap malam. Sampai akhirnya satu keputusan berat diambil. Menjual rumah mereka. Tempat satu-satunya yang mereka punya. Rumah reot itu laku murah, tapi cukup untuk melunasi sebagian utang Reza. Namun takdir seperti enggan berhenti menampar. Beberapa hari setelah rumah itu dijual, ayah Haikal ditabrak lari saat sedang menawarkan tisu di perempatan jalan. Ia meninggal di tempat. Tubuhnya baru ditemukan oleh warga yang mengenalnya, dengan tisu-tisu berserakan dan uang receh di tangan kanan. Ibu Haikal yang sudah rapuh oleh beban hidup, menyusul 2 minggu kemudian. Ia jatuh pingsan saat mencuci baju pelanggan. Serangan jantung. Tak ada uang untuk rumah sakit. Haikal hanya bisa menggenggam tangannya di ruang jenazah sambil menangis tanpa suara. Saat Haikal kembali ke rumah kontrakan kecil tempat mereka mengungsi, rumah itu kosong. Semua barang sudah dibawa pergi oleh debt collector, termasuk pakaian ibunya, termasuk foto keluarga mereka. Dan Reza, kakaknya, tak pernah kembali. Haikal hidup sendirian. Malam demi malam ia tidur sambil berjaga. Setiap hari orang berbeda datang menagih utang. "Kalau Reza nggak bayar, kamu gantinya," teriak salah satu dari mereka sambil mendorong tubuh Haikal ke tembok. Sampai akhirnya ia tidak sanggup lagi. Suatu pagi Haikal bangun dengan tubuh gemetar, pikiran kacau. Di kantungnya hanya ada 70.000 rupiah. Ia menatap tas ranselnya yang berisi satu-satunya barang berharga, ijazah. Lalu ia berjalan, meninggalkan kota, meninggalkan trauma, meninggalkan semua luka yang belum sempat sembuh. Ia tidak tahu kemana,
Tapi satu hal pasti, ia ingin bertahan. Ia ingin memulai dari nol, mungkin dari minus. Ia berjalan menyusuri jalan raya, tidur di musala kecil, makan dari sisa makanan di warung, atau jika beruntung dari sedekah masjid setiap hari Jumat. Tapi seringnya ia hanya minum air keran dan tidur dengan perut kosong. Hingga hari itu di bawah gerimis yang tak juga berhenti, Haikal menatap kota yang baru, kota yang asing, kota tempat dia akan menggantungkan harapan terakhirnya. Dan tanpa ia tahu, kota itu menyimpan takdir besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Gedung-gedungnya menjulang, jalan rayanya ramai, dan orang-orangnya berjalan cepat seperti sedang mengejar waktu. Tapi, tak satu pun dari mereka menoleh pada pemuda kurus dengan tas ransel dekil yang berdiri di ujung trotoar. Tak ada yang tahu bahwa dia baru saja melewati perjalanan 10 hari penuh derita hanya dengan uang 70.000 dan doa dalam hati. Haikal menatap papan nama jalan. Ia sudah tiba di kota B, kota besar yang hanya pernah ia dengar dari berita dan papan reklam. Tidak ada kenalan, tidak ada keluarga, tidak ada rencana. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas dari kejaran debt collector. Meski itu artinya, ia harus tidur di emperan dan makan dari sisa orang lain. Hari itu, ia menemukan sebuah ruko kosong yang tampaknya sudah tutup sejak sore. Lampunya mati, rolling door-nya sudah separuh tertutup. Haikal duduk di bawahnya, meletakkan ransel sebagai bantal dan berbaring menghadap ke langit. Langit malam kota B tidak berbeda dengan langit kota lamanya. Tapi malam ini lebih dingin, lebih sepi. Ia menggenggam perutnya yang kosong. Makan terakhirnya adalah sisa nasi goreng dari piring pelanggan yang dia cuci semalam. Mata Haikal perlahan tertutup. Tapi suara sepatu yang berderap dari kejauhan membuatnya langsung terbangun. Ia buru-buru berdiri dan mengambil ranselnya. Sudah beberapa kali ia hampir diusir Satpol PP, bahkan dilempar botol oleh pemilik ruko. Ia belajar satu hal penting. Tidur harus lebih awal, bangun harus lebih pagi dari pemilik tempatmu menumpang. Keesokan harinya ia menuju masjid besar di tengah kota. Di sana ia menumpang mandi. Ia menyikat giginya dengan jari dan sabun mandi, menyiram tubuhnya dengan air keran masjid yang dingin menggigit, lalu mengganti baju dengan satu-satunya kemeja yang masih bisa dipakai, meski lusuh dan tak disetrika. Ia cuci baju kaosnya, lalu menjemurnya di belakang masjid, di antara semak belukar. Ia duduk sendiri di halaman, menggenggam lutut, menatap orang-orang yang sholat, belajar, dan tertawa bersama. Haikal merasa seperti bayangan di dunia nyata. Ada, tapi tak terlihat. Hari itu, ia keliling kota mencari pekerjaan, dari toko kelontong ke warung makan, dari showroom motor hingga kafe. Semua menolaknya. Ada yang menolak halus, ada juga yang kasar. Maaf, udah penuh. Kami nggak nerima yang bawa karung. Kamu udah mandi belum? Haikal hanya tersenyum. Tak ada gunanya marah. Dunia tak peduli pada siapapun yang terlihat kotor. Sore hari, perutnya kembali melilit. Ia duduk di trotoar seberang warung pecel lele. Dari jauh, ia perhatikan pemilik warung sedang sibuk sendiri, mencuci piring, menyapu lantai. Haikal menguatkan hati. Ia berjalan ke sana, lalu dengan sopan berkata, "Pak, boleh saya bantu cuci piring? Saya butuh uang buat makan." Lelaki pemilik warung hanya menatapnya sebentar, lalu mengangguk. "Cuci bersih ya, nanti saya kasih 20.000. Haikal bekerja dengan cekatan. Sebelum mulai mencuci, ia melihat beberapa sisa nasi dan ayam di piring pelanggan.
Ia diam-diam memisahkannya ke dalam plastik kecil yang ia bawa dari jalan. Malam ini ia punya makan malam, dan mungkin makan pagi besok. Setelah cuci piring, ia kembali ke ruko kosong yang sama, duduk di tempat yang sama. Tapi malam ini ia tidak bisa tidur. Perutnya kenyang, tapi pikirannya penuh. Ia merasa hampa, seperti berjalan tapi tak tahu arah. Ia menatap langit, bertanya dalam hati, "Tuhan, sampai kapan?" Akhirnya ia berdiri, memutuskan berjalan sebentar untuk menenangkan pikirannya. Langkahnya membawanya ke jalan yang agak sepi, di depan minimarket yang sudah tutup. Dan di sanalah takdir mulai bekerja. Sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di pinggir jalan. Dari arah berlawanan, datang motor besar dengan 3 pria bertudung hitam. Mereka memepet mobil, lalu turun dengan cepat. Salah satu dari mereka memecahkan kaca depan mobil dengan palu. 2 lainnya menarik paksa pria parubaya dari dalam mobil. Salah satu dari mereka mengacungkan pisau. Haikal membeku. Tapi tidak lama, ia melihat sebuah paku besar di dekat kakinya. Tergeletak entah dari mana. Ia mengambilnya. Dengan tubuh merendah, ia menyelinap ke motor para begal, lalu menusukkan paku itu ke ban satu persatu. Ia lalu menuju ke mobil, dan juga mengempeskan ban belakangnya, supaya kalau mobil ini direbut, tak bisa dibawa jauh. Setelah itu, Haikal mengambil batu besar di taman kecil dekat trotoar. Dengan napas terengah, ia mengayun batu itu ke arah salah satu begal dari belakang. Suara keras terdengar. Pria itu jatuh. 2 lainnya langsung menyerang Haikal. Namun Haikal bukan anak jalanan biasa. Ia pernah ikut ekskul pencaksilat sejak SMP hingga SMA. Tubuhnya mungkin kurus, tapi refleksnya masih terasa. Ia menangkis satu sabetan pisau, lalu menjatuhkan lawannya dengan sapuan kaki. Yang satunya ketakutan. Mereka berdua lari ke motor, tapi begitu gas ditarik, ban motor yang kempes tak bisa seimbang. Mereka oleng dan tercebur ke kali di samping jalan. Haikal bergegas menuju pria parubaya yang ternyata berlumuran darah di bagian lehernya. Luka robek mungkin akibat sayatan pisau. Haikal ingin menggendongnya, tapi pria itu menolak. "Saya bisa telepon orang saya, jangan khawatir nak," ucapnya dengan suara serak. Haikal mengangguk. Ia duduk di samping pria itu, menunggu seseorang datang. Dalam keheningan malam itu, 2 orang yang berasal dari 2 dunia berbeda duduk berdampingan. Dan tanpa mereka sadari, momen itu akan menjadi awal dari perubahan hidup Haikal selamanya. Udara malam masih terasa dingin ketika mobil hitam besar berhenti di pinggir jalan tempat pria parubaya itu duduk lemah bersandar di bahu trotoar. 2 pria berpakaian rapi segera turun mendekat dengan cemas, lalu memapah tubuh tuan mereka ke dalam mobil. Salah satu dari mereka menoleh ke arah Haikal yang berdiri di samping, wajahnya penuh keringat dan baju lusuhnya belepotan noda tanah. "Ini anak yang nolong bapak," tanya salah satu pria itu. Pak Baskoro, meski wajahnya pucat dan darah masih menetes dari luka di lehernya, sempat tersenyum lemah dan mengangguk. "Iya, anak ini yang nyelamatin saya." Haikal melangkah pelan, berdiri di tepi jalan, merasa waktunya di situ telah habis. Ia menunduk sopan dan berkata lirih, "Maaf soal ban mobilnya, Pak. Saya cuma takut mobilnya dibawa kabur, jadi saya..." Pak Baskoro tertawa kecil, tawa yang pelan tapi tulus. "Kamu pintar, nekat tapi pintar." Haikal mengangguk. Ia ingin pergi sebelum semua terasa canggung. Tapi sebelum ia berbalik, Pak Baskoro berseru pelan, "Kamu tinggal di mana?" Haikal terdiam sejenak. Ia menoleh dan menjawab jujur, "Nggak tentu, Pak. Kadang di masjid, kadang di depan ruko." Pak Baskoro menatap Haikal dalam-dalam. Ada sesuatu di mata pemuda itu yang tidak ia lihat di banyak anak muda zaman sekarang. Kejujuran, kesetiaan, dan luka yang belum sembuh. "Kalau kamu butuh kerja, datang ke showroom mobil saya. Nama saya Baskoro." Haikal mengangguk. Ia tidak menjawab, hanya mencatat nama itu dalam hatinya. Lalu seperti malam-malam sebelumnya, ia berjalan kembali ke tempatnya tidur. Keesokan harinya Haikal bangun lebih awal.
Ia tidak bisa tidur semalaman. Nama Baskoro terus berputar di benaknya. Ia tidak tahu apa pekerjaan yang ditawarkan, tapi suara hati kecilnya mendorong, "Datanglah." Dengan kemeja lusuh yang sudah disetrika seadanya dan rambut yang ia sisir dengan jari, Haikal berjalan ke alamat showroom yang ia tanyakan ke satpam masjid. Gedungnya besar, megah, dengan kaca menilap dan mobil-mobil mewah berjajar rapi di depan. Begitu ia masuk, beberapa karyawan langsung memandang aneh. Ada yang berbisik, ada yang memelototi dari ujung kepala sampai kaki. Seorang satpam mendekatinya. "Mas, cari siapa?" tanya satpam itu dengan tatapan curiga. Haikal menjawab pelan, "Saya disuruh datang sama Pak Baskoro." Satpam itu hampir tertawa. "Pak Baskoro, bos besar, kamu yakin?" Sebelum Haikal sempat menjawab, seorang pria setengah baya dengan jas hitam keluar dari lift. Matanya langsung menangkap sosok Haikal di dekat pintu. "Haikal!" serunya. Semua kepala menoleh. Haikal kaget. Pria itu ternyata adalah Pak Baskoro, tampak lebih sehat, mengenakan jas mahal, tapi tetap dengan senyum yang sama seperti malam itu. "Kamu datang juga," katanya, sambil mendekat dan menepuk bahu Haikal. "Ayo ikut saya ke atas." Orang-orang terdiam. Satpam yang tadi meremehkan langsung menunduk malu. Di lantai atas, ruangan Pak Baskoro luas, ber-AC, dengan rak buku dan meja kayu mengkilap. Haikal duduk gugup. "Kenapa kamu nolong saya malam itu?" tanya Pak Baskoro tiba-tiba. Haikal berpikir sejenak, lalu menjawab, "Saya juga nggak tahu, Pak. Mungkin karena saya juga pernah kehilangan segalanya. Saya tahu rasanya takut." Pak Baskoro menatapnya lama, lalu mengangguk. "Saya percaya. Kamu bukan cuma nekat, tapi kamu punya hati." Lalu ia tersenyum samar. "Saya ingin kamu bantu saya, tapi sebelum itu, saya ingin kamu ikuti satu hal." Haikal menoleh penasaran. "Ada satu showroom saya yang pelayanannya aneh belakangan ini. Saya ingin kamu menyamar, datang ke sana sebagai orang jalanan. Lihat sendiri gimana mereka memperlakukanmu. Catat semuanya." Haikal terdiam sejenak, tapi akhirnya mengangguk. "Baik, Pak, saya siap." Keesokan harinya, Haikal menyamar. Ia memakai kembali kaos dekilnya, membawa karung kosong, dan berjalan ke showroom yang dimaksud. Seperti malam pertama saat ia tidur di emperan, tak satupun orang menyapanya. Begitu masuk, seorang resepsionis wanita langsung mendekat dengan wajah jijik. "Mas, ini bukan tempat ngemis. Keluar sebelum saya panggil satpam," teriaknya. Haikal tidak bicara. Ia berpura-pura seperti pelanggan yang ingin lihat mobil. Tapi tak satupun karyawan menyapanya dengan ramah. Mereka malah tertawa di belakang, mencibir. "Kayak bisa beli mobil aja, jangan-jangan mau nyolong." Haikal mencatat semuanya. Perlakuan mereka, nada bicara mereka, bahkan tatapan merendahkan yang tak pernah ia lupakan. Sore harinya, Haikal kembali ke kantor pusat. Ia menceritakan semua dengan tenang, tak menambahkan apapun, hanya menyampaikan sesuai fakta. Pak Baskoro mendengarkan dengan wajah kaku, lalu menghela napas berat. "Saya harus ubah semuanya," katanya tegas. Lalu ia berdiri, menatap Haikal. "Mulai sekarang, kamu kerja sama saya. Tapi bukan sebagai cleaning service, bukan juga sebagai anak magang. Kamu kerja di bawah saya langsung." Haikal membelalakan mata. "Saya? Tapi saya nggak punya pengalaman." Pak Baskoro menepuk pundaknya. "Saya percaya kamu lebih dari siap." Di balik jendela tinggi ruangan itu, matahari mulai tenggelam. Tapi bagi Haikal, hari itu adalah matahari pertama dalam hidup barunya. Hari-hari pertama bekerja di bawah Pak Baskoro bukanlah hari-hari yang mudah. Meskipun telah dipercaya langsung oleh pemilik showroom, Haikal tetap dianggap remeh oleh sebagian besar staf lain. Banyak yang masih memandangnya dengan sinis, menganggap kehadirannya sebagai lelucon. "Cuma karena nolong bos, sekarang langsung kerja di atas. Anak jalanan bisa apa?" bisik salah satu supervisor pada temannya. Haikal mendengarnya, tapi ia tidak menanggapi. Ia membiarkan hinaan itu lewat seperti angin yang lewat di telinga. Ia sudah terbiasa disepelekan. Yang belum terbiasa adalah dihargai. Pak Baskoro menempatkannya sebagai staf pengawasan internal. Tugasnya sederhana tapi penuh tanggung jawab. Mengecek pelayanan, mencatat perilaku karyawan, dan menyampaikan evaluasi langsung pada sang pemilik.
Di hari pertama, ia hanya membawa buku tulis kecil dan bolpen. Tapi cara ia menulis, cara ia mengamati, membuat beberapa manajer mulai merasa tak nyaman. Anak baru itu sok penting, gerutu salah satu supervisor. Namun, laporan Haikal justru tajam dan tepat sasaran. Ia menyoroti bukan hanya cara pelayanan, tapi juga etika kerja, ketidakseimbangan shift, bahkan praktik pungutan liar di gudang. Dalam waktu 2 minggu, showroom mulai bersih dari kebiasaan buruk, dan Pak Baskoro menyadari Haikal punya mata yang tajam dan hati yang jujur. Setiap malam, Haikal tidak pulang ke rumah mewah karena memang tidak punya. Ia masih tidur di masjid atau di pojokan ruko tua yang ia tempati sejak awal. Namun kini ia menyimpan gajinya. Ia menabung sedikit demi sedikit. Namun bukan itu yang membuat Pak Baskoro makin yakin. Suatu hari, seorang pelanggan tua datang ke showroom. Pakaiannya sederhana, sepatu jinjit, rambut acak-acakan. Karyawan showroom menolak melayaninya. Bahkan satpam hampir mengusirnya. Tapi Haikal melihat kejadian itu dari kejauhan dan segera datang. "Selamat pagi Pak, mau cari mobil jenis apa? Boleh saya bantu?" sapa Haikal sopan. Pelanggan tua itu tersenyum. "Akhirnya ada yang sapa saya." Haikal melayani pria itu sepenuh hati, menjelaskan fitur mobil, mencatat preferensinya, bahkan menawarkan test drive. Akhirnya pria itu mengeluarkan cek bank dan membeli 2 mobil sekaligus. Ternyata dia adalah pensiunan pejabat yang menyamar, ingin tahu apakah showroom Pak Baskoro masih punya pelayanan yang manusiawi. Semua karyawan terdiam, bahkan manajer penjualan nyaris pingsan. Hari itu, Pak Baskoro memanggil Haikal ke kantornya. Di ruangan itu, Pak Baskoro menatap pemuda kurus di depannya yang masih mengenakan kemeja bekas yang sudah beberapa kali dijahit ulang. "Kenapa kamu bisa tahu bahwa pelanggan itu butuh bantuan?" tanya Baskoro. Haikal menjawab pelan. "Karena saya pernah jadi orang yang tidak dipandang, Pak. Jadi saya tahu rasanya." Pak Baskoro mengangguk. Ia duduk sebentar, lalu membuka laci mejanya. Ia mengambil satu amplop dan meletakkannya di depan Haikal. "Mulai hari ini, kamu saya angkat jadi asisten pribadi saya. Gaji naik, fasilitas naik, tapi bukan karena kasihan. Karena kamu pantas." Haikal menunduk, matanya berair, tangannya gemetar memegang amplop itu. Tapi lebih dari uang, ini tentang harga diri yang perlahan kembali. Beberapa hari setelah itu, ia mulai menempati kamar kecil di lantai 2 showroom yang disiapkan sebagai tempat istirahat karyawan. Ia tetap sederhana, masih mencuci bajunya sendiri, masih makan di warung murah. Tapi tiap malam, ia menatap langit dari jendela kecil kamarnya sambil berbisik, "Aku masih bisa berubah. Aku belum selesai." Perubahan demi perubahan datang. Setiap pagi, Haikal datang lebih dulu daripada siapapun. Ia menyapu halaman, mengecek stok, mencatat anomali kecil. Ia belajar sistem komputer showroom, membaca buku tentang penjualan, bahkan mulai memahami dunia otomotif lebih dalam. Pak Baskoro semakin yakin, Haikal bukan cuma pekerja keras, tapi cepat belajar, rendah hati, dan tahan uji. Minggu berikutnya saat ada pelatihan staf di luar kota, Pak Baskoro meminta Haikal menjadi pembicara tamu. "Cerita kamu bisa mengubah pola pikir mereka," katanya. Di depan puluhan staf dari berbagai cabang, Haikal berdiri dengan mikrofon di tangan. Suaranya pelan, tapi tegas. "Saya cuma ingin bilang satu hal," ucapnya. "Pelayanan yang baik tidak bisa dilatih, tapi bisa dilahirkan dari rasa empati." Ruangan itu hening, lalu perlahan tepuk tangan menggelegar. Haikal yang dulu tidur di trotoar, kini berdiri di podium dengan ratusan mata menatapnya kagum. Dan meski hidupnya mulai berubah, ia tak pernah lupa dari mana ia berasal. Ia masih sesekali datang ke masjid tempat ia dulu mandi, memberi sedekah pada orang-orang jalanan, bahkan menyapa pemilik warung pecel lele tempat ia dulu mencuci piring. "Mas Haikal sekarang udah jadi orang besar ya?" ujar pemilik warung itu sambil tersenyum. Haikal tertawa. "Masih belum Pak, masih berjuang." Dan tanpa ia tahu, satu keputusan besar sedang dipikirkan oleh Pak Baskoro. Sebuah keputusan yang akan mengikat hidup mereka untuk selamanya. Satu malam, hujan kembali turun di kota B.
Sama seperti malam ketika Haikal menyelamatkan seorang pria tua dari bahaya. Bedanya, malam ini Haikal duduk di dalam rumah mewah, bukan di emperan ruko. Ia baru saja menyelesaikan laporan mingguan dan akan menyerahkannya langsung ke tangan Pak Baskoro di rumah pribadinya untuk pertama kalinya. Rumah itu besar, klasik, tenang. Bukan rumah seorang yang ingin pamer kekayaan, tapi lebih seperti rumah seseorang yang telah banyak kehilangan. Begitu memasuki ruang tamu, Haikal disambut oleh suara piano yang lirih dari kejauhan. Bukan dari pemutar musik, tapi dari tangan Pak Baskoro sendiri. "Lagu kesukaan istri saya," katanya, sambil tersenyum samar saat melihat Haikal berdiri. Haikal mengangguk sopan, lalu duduk setelah dipersilakan. Ruangan itu dipenuhi bingkai foto keluarga, namun semuanya tampak lama dan kusam. Tidak ada gambar anak muda, tidak ada suara tawa anak-anak. Pak Baskoro lalu menuangkan teh hangat. "Kamu tahu, Kal, saya tidak punya anak." Haikal terdiam. "Saya dan istri pernah berharap, tapi Tuhan berkata lain. Kami habiskan hidup membesarkan bisnis ini bersama. Tapi sejak dia pergi 3 tahun lalu, saya merasa semua yang saya bangun kosong." Pak Baskoro menatap cangkirnya. Hening menyelimuti ruangan. "Sampai saya bertemu kamu." Haikal menoleh pelan. "Kamu mengingatkan saya pada diri saya sendiri waktu muda. Bedanya, kamu jauh lebih baik. Karena kamu tumbuh tanpa banyak bimbingan, tapi tidak kehilangan hati." Haikal terdiam. Kata-kata itu menamparnya hatinya. Ia tak pernah tahu bahwa di balik jas mahal dan kantor megah, Pak Baskoro menyimpan luka sepi yang dalam. "Setiap hari saya lihat cara kamu kerja, cara kamu menghormati orang, cara kamu gak pernah minta lebih walau kamu pantas dapat lebih," lanjut Pak Baskoro. "Saya mulai berpikir, mungkin semua yang saya miliki memang disiapkan, bukan untuk darah saya sendiri." Ia mengambil sebuah map besar dari rak, meletakkannya di atas meja. "Saya ingin kamu mulai belajar satu hal lagi. Bukan cuma sistem showroom, bukan cuma bisnis mobil, tapi sistem warisan dan pengelolaan aset." Haikal tersentak. "Pak, maksudnya?" Pak Baskoro tersenyum. "Saya ingin kamu jadi orang yang bisa meneruskan semua ini." Haikal bangkit dari duduknya. "Pak, saya ini siapa? Saya dulu cuma pengemis. Saya pernah makan dari piring kotor orang lain." "Tapi kamu juga orang yang menyelamatkan hidup saya," jawab Baskoro. Ia mengambil sebuah map besar dari rak, meletakkannya di atas meja. "Saya ingin kamu mulai belajar satu hal lagi. Bukan cuma sistem showroom, bukan cuma bisnis mobil, tapi sistem warisan dan pengelolaan aset." Haikal tersentak. "Pak, maksudnya?" Pak Baskoro tersenyum. "Saya ingin kamu jadi orang yang bisa meneruskan semua ini." Haikal bangkit dari duduknya. "Pak, saya ini siapa? Saya dulu cuma pengemis. Saya pernah makan dari piring kotor orang lain." "Tapi kamu juga orang yang menyelamatkan hidup saya," jawab Baskoro. "Dan lebih penting lagi, kamu menyelamatkan hati saya yang nyaris beku." Haikal menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ia cegah. Di dalam dirinya, luka masa lalu masih menganga, tapi malam ini seseorang datang menutupinya dengan kasih tulus yang tidak pernah ia duga akan datang dari dunia yang seberang. "Kalau kamu percaya kamu gak pantas, maka kamu belum kenal dirimu sendiri," kata Pak Baskoro pelan. Hari-hari setelah itu, Haikal menjalani pelatihan langsung dengan notaris, pengacara, konsultan bisnis, hingga akuntan. Ia belajar sistem pajak, neraca keuangan, perjanjian kontrak, dan bahkan mulai belajar menyetir sendiri. Tak ada yang tahu bahwa showroom mobil paling elit di kota itu sedang disiapkan untuk diwariskan kepada seorang pemuda yang pernah tidur di emperan dan makan sisa nasi goreng dari piring bekas. Beberapa karyawan lama sempat protes, mereka iri, mencibir, dan bahkan ada yang mundur diam-diam. Tapi Pak Baskoro tak bergeming. Ia tahu siapa yang selama ini setia. Ia tahu siapa yang berjuang tanpa pamrih. Suatu malam, Haikal kembali ke ruko kosong tempat ia dulu tidur. Ia berdiri lama di depan pintu yang kini sudah ditutup permanen. Ia memejamkan mata. "Aku tidak lupa," bisiknya. "Aku cuma sedang berjalan lebih jauh." Dan dalam hatinya, ia tahu
Ia bukan lagi Haikal yang dulu. Tapi ia juga belum selesai. Masih ada satu langkah lagi yang akan mengubah bukan hanya dirinya, tapi semua orang yang pernah memandang rendah dirinya. Langkah itu akan segera datang. 1 tahun telah berlalu sejak malam penuh hujan ketika Haikal menyelamatkan Pak Baskoro dari begal. Dan kini, pagi itu, sebuah acara tertutup digelar di salah satu hotel bintang 5 di Kota B. Di antara para tamu undangan yang terdiri dari pengusaha otomotif, pejabat daerah, hingga media lokal, hanya satu nama yang tidak dikenal siapapun. Haikal, pemuda sederhana yang mengenakan setelan jas abu-abu pinjaman dan berdiri di samping podium dengan tangan gemetar. Wajahnya tetap sama, blasteran Surabaya Tionghoa dengan sorot mata tajam dan rendah hati. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, semua mata memandang ke arahnya bukan dengan cemooh, tapi hormat. Di atas podium, Pak Baskoro berdiri tegak. Meski usianya sudah kepala 6, tubuhnya masih bugar, dan suara beratnya masih menggema dengan wibawa. Saya ingin memperkenalkan seseorang yang tidak saya temukan, tapi Tuhan yang mempertemukan saya dengannya. Ucap Pak Baskoro dengan suara mantap. Dia bukan anak saya secara darah, tapi dia anak saya secara takdir. Seorang pemuda yang pernah tidur di trotoar, pernah makan dari sisa piring orang, tapi tidak pernah kehilangan integritas dan keberanian. Semua mata menoleh ke Haikal. Ada yang terkejut, ada yang mengangguk perlahan, ada pula yang menangis haru. Mulai hari ini, lanjut Pak Baskoro, Haikal resmi menjadi Direktur Utama PT Baskoro Auto Mandiri, sekaligus pemegang saham mayoritas. Dan ketika waktunya tiba, seluruh aset saya, termasuk properti dan usaha, akan diwariskan padanya. Tepuk tangan meledak. Beberapa orang berdiri, di antara mereka ada mantan manajer showroom yang dulu menghina Haikal diam-diam, kini menunduk malu. Haikal berjalan ke podium. Tangannya dingin, tapi langkahnya mantap. Ia berdiri di depan mikrofon, menatap puluhan wajah yang menyaksikan. Lalu ia bicara, "Saya berdiri di sini, bukan karena saya lebih pintar, bukan karena saya lebih hebat, tapi karena saya diberi kesempatan. Dan kesempatan itu datang saat saya sama sekali tidak memilikinya." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Saya tahu rasanya diremehkan. Saya tahu rasanya tidur di jalanan, ditolak kerja, bahkan dihina saat hanya ingin sekedar makan. Tapi saya belajar satu hal. Selama kita masih hidup, kita masih bisa bangkit." Suara tepuk tangan kembali bergemuruh. Namun bagi Haikal, semua itu tak berarti jika tidak diiringi dengan tanggung jawab. Beberapa bulan setelah pengangkatan resminya, Haikal melakukan perubahan besar. Ia membentuk divisi sosial dalam perusahaan yang bertugas menyalurkan pelatihan dan pekerjaan kepada pemuda jalanan dan yatim piatu. Ia membuka showroom baru dengan konsep tanpa seragam, tanpa penilaian. Siapapun boleh masuk, berapapun tampangnya dan tetap dilayani setara. Ia bahkan kembali ke warung pecel lele tempat dulu ia mencuci piring. "Mau buka cabang, Pak?" tawanya. Si pemilik warung hanya bisa tersenyum bangga. Tak percaya bahwa pemuda dekil yang dulu makan sisa ayam sekarang datang dengan mobil sendiri menawarkan bantuan modal. Haikal tak pernah meninggi. Ia tetap sholat di masjid yang sama, tetap menyapa anak jalanan, tetap makan nasi bungkus di bawah pohon ketika lelah. Tapi nama Haikal kini dikenal luas. Ia menjadi simbol bahwa kebaikan, keberanian, dan kejujuran masih punya tempat di dunia ini. Suatu malam, Haikal kembali berdiri di depan ruko kosong tempat ia pernah tidur. Kini tempat itu akan dibeli oleh perusahaannya untuk dibangun rumah singgah bagi tunawisma. Ia memejamkan mata, mengangkat wajah ke langit yang malam itu cerah. "Ayah, Ibu, aku sudah sampai." Dan saat itu, embusan angin terasa seperti pelukan. Bukan pelukan dari dunia, tapi dari masa lalu yang kini tak lagi menyakitkan. Karena Haikal, si gembel yang dulu dihina, kini telah menjadi raja tanpa mahkota. Dan kisahnya akan dikenang bukan karena kemewahan yang dimilikinya, tapi karena ketulusan yang tak pernah ia lepaskan.